Yuk terang. 1. Nama lengkap Pak Iwo itu siapa? Nama lengkap yaitu cuma Pratiwo saja, tidak ada nama tambahan apapun. 2. Nama Pak Iwo 2. Pak Iwo kan dikenal sebagai pendamping geguritan. Apakah Pak Iwo tertarik geguritan sejak kecil atau lebih tepatnya sejak kapan, Pak? Untuk geguritan itu sudah sejak dulu. Jadi saya di samping geguritan dulu sudah dari kecil ada puisi Jawa, tapi untuk puisi Jawa yang dulu pernah saya sampaikan ataupun untuk acara di pentas-pentas itu biasanya puisi Jawa tapi humor. Untuk geguritan itu sejenis puisi Jawa tapi lebih halus. Jadi untuk geguritan itu memang saya sudah dari kecil sudah tahu, tapi untuk memahami dan mendalami itu setelah dewasa maupun untuk mengampu di sekolah itu saya baru mendalami yang namanya geguritan. 3. Apa yang mendorong kok Pak Iwo tertarik dengan geguritan? Karena saya tertarik dengan geguritan karena di dalam geguritan itu puisi Jawa yang intinya bisa untuk pembelajaran anak-anak, karena di situ banyak dengan kata-kata yang mungkin untuk seusia kalian belum bisa belum pernah diajarkan, maupun untuk presentasinya sangat kecil sekali untuk pembelajaran masalah itu dan prihatin terhadap anak-anak sekarang. 4. Dulu Pak Iwo itu belajar geguritan dari siapa? Untuk belajar geguritan saya terus terang secara otodidak. Jadi ada sebagian buku itu saya baca atau saya pelajari, saya sampaikan. Enggak untuk pentas-pentas di Bidun itu kadang ada anak yang ingin perform di pentas, saya tawarkan untuk membaca geguritan di hadapan penonton seperti itu. 5. Menurut Pak Iwo, kenapa ya kok anak-anak sekarang kurang tertarik dengan geguritan? Adanya anak-anak sekarang kurang tertarik dengan geguritan itu memang sekarang zamannya sudah zaman milenial, jadi sudah zamannya gadget, HP dan sebagainya. Jadi sudah anak-anak sekarang kebanyakan sudah sebelum kenal dengan bahasa Jawa yang diajarkan dari maupun dari orang tua maupun dari pihak pelajaran sekolah, itu anak-anak sudah lebih kenal dulu dengan adanya HP, adanya gadget, adanya game dan sebagainya itu. Jadi akibatnya anak-anak kurang tertarik dengan adanya geguritan. Juga karena kalau diamati geguritan itu bahasanya memang sulit. Jadi seperti anak-anak sekarang untuk mengucapkan kata-kata yang ada geguritan itu kadang antara vokal A, I, O nya itu belum bisa pas, dan kadang arti dari kata-kata yang ada geguritan itu anak-anak sekarang memang sangat minim pengertiannya. Jadi kurang paham kalau tidak sering diberi pelajaran maupun dipelajari secara khusus, itu mungkin akan sulit dan
akibatnya anak-anak kurang tertarik dengan adanya puisi Jawa atau geguritan. Itu yang saya amati seperti itu. 6. Apa sih untungnya belajar geguritan itu? Untungnya kalau belajar geguritan itu untuk anak-anak itu nanti menuju untuk pergaulan dengan bahasa keseharian baik di rumah maupun di sekolah, komunikasi antara anak-anak dengan orang tua itu juga bisa mengacu atau menggunakan atau mengambil bahasa-bahasa yang ada di geguritan itu. Misalnya sekarang anak-anak itu untuk bahasa dengan orang tua, bahasa Jawa yang halus, istilahnya seperti kromo inggil dan sebagainya itu kurang paham. Anak-anak banyak yang tidak tahu dan penggunaannya sering salah antara bahasa kromonya untuk saya terhadap orang yang lebih tua dan saya istilahnya anak-anak kepada yang sebaya itu ada bahasanya sendiri, sama orang tua ada bahasanya sendiri, sama yang lebih dewasa ada kriteria bahasa sendiri kalau memakai bahasa Jawa. Jadi geguritan itu kalau anak-anak bisa mempelajari dan mengambil arti ataupun mempelajari kata per kata itu bisa untuk bahan kalau kita berkomunikasi dengan yang lebih tua dengan bahasa Jawa yang lebih halus. 7. Beberapa saat terakhir ini kan anak-anak MI Ma'arif Gunung Pring berprestasi kalau ada lomba geguritan. Bagaimana caranya Pak Iwo memilih anak yang diikutkan dengan bagaimana cara melatihnya? Untuk anak-anak dari MI Ma'arif Gunung Pring yang berprestasi dalam lomba geguritan biasanya untuk memilih istilahnya calon peserta yang diajukan di lomba itu biasanya dari tingkat sekolahan antar kelas itu diadakan lomba baca puisi Jawa maupun atau geguritan terlebih dahulu. Nanti dari situ sudah bisa menilai bakat dari anak-anak siapa saja yang bisa muncul untuk diajukan ke lomba yang tingkatnya lebih luas dari nanti antar kelas, dari awal lomba dari antar kelas dulu, nanti yang berpotensi yang mana bisa dipilih untuk maju ke event berikutnya. Terus cara melatihnya itu setelah ada 2 ataupun 3 calon peserta yang kira-kira mampu untuk diajukan untuk lomba yang lebih eventnya lebih besar, itu biasanya untuk melatih nanti saya beserta guru dari MI yang bidang kesiswaan memberikan teks kepada anak tersebut, nanti dipelajari, terus ketemu dengan saya biasanya bisa untuk melatih itu diadakan 5 kali pertemuan maupun 10 kali pertemuan, dan saya menekankan kepada anak tersebut yang terpilih untuk maju ke lomba biasanya dilatih secara intensif dan waktu yang relatif tidak sebentar, tadi agak lama untuk melatih karena
kebanyakan anak-anak dari MI maupun anak-anak dari lain sekolah untuk bahasa yang ada di dalam geguritan itu belum bisa melafalkan untuk vokalnya dan belum bisa membaca secara urut dan membaca geguritan itu masih kebanyakan seperti membaca pelajaran, jadi tidak ada nada naik dan turunnya dalam irama membaca geguritan. Jadi saya melatihnya biasanya itu dipertemukan dengan siswanya, nanti menghadap saya suruh belajar membaca dulu, setelah itu nanti untuk menghafalkan setelah 3 kali pertemuan maupun 4 kali dah tidak bawa teks, saya coba untuk membaca secara hafalan seperti itu. 8. Tantangan dan hambatan dalam melatih anak biasanya di apa, Pak? Tantangan dan hambatannya biasanya anak-anak sekarang kalau diajarkan untuk membaca bahasa Jawa, baik itu bahasa Jawa yang halus maupun yang ngoko, tapi dalam bentuk geguritan seperti ini belum pas dalam pengucapannya maupun vokalnya. Misalnya seperti kata-kata dados itu anak-anak sekarang masih membacanya atau melafalkannya masih pakai DH, tadi dados. Sebetulnya itu didal, tapi nanti timbulnya di lidah anak-anak sekarang itu biasanya ada unsur kemasukan seperti lafal bahasa Indonesia. Jadi seperti supados itu kebanyakan melafalkannya kalau anak-anak sekarang itu supados, dados juga dados. Jadi belum pas dengan apa yang diharapkan dari pembimbing. 9. Selain geguritan, katanya Pak Iwo suka bermain ketoprak dan bahasa Jawa. Pengalamannya semacam apa, Pak? Untuk pengalaman selain memberikan pelajaran maupun melatih untuk geguritan, itu suka main ketoprak dan teater bahasa Jawa itu sudah lama sekali. Untuk main ketoprak itu pengalaman saya dulu pertama kali ikut main ketoprak hanya nonton pas ada pentas ketoprak, terus saya ditarik untuk diajak main ikut ke panggung. Itu saya usia kira-kira kelas 5 SD. Itu ada ketoprak di tempat Mbah Darmo itu yang ada gamelan-gamelan yang untuk ekstrakurikuler karawitan dari anak-anak MI itu juga di situ. Nah, dulu di situ pernah ada pentas ketoprak, saya nonton, terus dari pemain-pemain itu butuh anak kecil yang bisa ikut main dalam ketoprak itu, lalu saya ditarik untuk ikut ke main ketoprak itu. Terus selanjutnya setelah itu mulai dari kelas 5, kelas 6 SD lanjut ke SMP sampai sekarang. Itu dulu selain teater bahasa Jawa juga dah ikut lomba lawak mulai dari tingkat kecamatan, terus sudah sampai ke Semarang, tingkat kabupaten juga sudah.
Terus untuk teater Jawa, teater ketoprak dan teater bahasa Jawa itu dulu juga bergabung dengan teater yang ada di wilayah Gunung Pring. Ada teater Gembreng, ada teater Goblin yang dulu personilnya dari anak-anak Ngasem dan Bintaro. Terus untuk teater Gembreng itu dari Nepen dan Gunung Pring. Setelah itu kita sering dulu main lawak maupun teater di perpisahan sekolah yang biasanya tiap akhir tahun ada perpisahan, baik itu antara di SMP maupun SMA kelas 3 yang lulus itu biasanya perpisahan dengan pentas seni. Terus nanti mengundang dari teater yang ngisi di situ, biasanya nanti kadang juga teater komplit dengan beberapa personel yang lebih banyak, mungkin juga cuma diambil 3 personel atau apa untuk pentas lawak. Itu pengalaman saya mulai dari kecil seusia SD sampai sekarang, alhamdulillah masih eksis bila ada event-event tertentu dan dibutuhkan untuk tampil, ada masih bisa untuk eksis di pentas-pentas seni yang diadakan, baik itu dari tingkat desa maupun dari tingkat kecamatan. 9. Selain geguritan, katanya Pak Iwo suka bermain. 10. Siapakah tokoh idola Pak Iwo, baik itu dalam ketoprak, teater bahasa Jawa, ataupun geguritan? Untuk idola dalam ketoprak itu banyak ya, mulai kalau dari dulu itu zamannya masih ada Pak Basio. Terus untuk yang sekarang itu seperti pemain-pemain dari angkringan itu juga menjadi idola, seperti Serundeng, terus almarhum Gareng Rakasidi, Jalido, itu menjadi idola. Dan istilahnya dalam pentas yang bentuk seni, baik itu ketoprak maupun di teater bahasa Jawa, dalam pentas-pentas yang ada di televisi maupun sekarang bisa kita lihat dari Facebook maupun ya di HP itu bisa kita tonton. Dan kalau untuk geguritan itu yang saya kenal, yang saya kagumi dengan karya-karyanya yang begitu banyak dan mengena di hati masyarakat, baik itu masyarakat yang awam maupun ekonomi menengah ke bawah, dan masyarakat untuk rakyat jelata, bukannya untuk rakyat yang di atas rata-rata. Itu seperti Bapak Daladi Ahmad, itu karyanya bagus dan mengena untuk kalangan rakyat jelata, jadi tidak terlalu muluk-muluk dalam karya-karyanya. 11. Terakhir, apa pesan Pak Iwo terhadap murid-murid di
di Mimaku berkaitan dengan keguritan dan kesenian Jawa lainnya, Pak? Untuk pesan saya terhadap siswa-siswi atau murid-murid dari MI Ma'arif Gunung Pring berkaitan dengan keguritan itu, saya harapkan untuk anak-anak di samping mengenal dengan adanya teknologi sekarang, adanya game, adanya TikTok dan sebagainya, itu tolong juga sempatkan untuk mempelajari maupun paling tidak rasa senang di hati terhadap apa yang namanya keguritan maupun yang namanya kesenian Jawa, itu tanamkan dalam diri anak-anak atau para siswa atau murid-murid di Mimaku itu. Tolong tanamkan rasa, yang pertama itu senang dulu, yang kedua nanti setelah senang kita mungkin juga rasa ingin mempelajari dan memahami adanya keguritan maupun kesenian Jawa. Jadi kita sebagai orang Jawa, saya harap kepada anak-anak seusia kalian harusnya juga bisa dan mengerti untuk mempelajari yang namanya kesenian Jawa. Janganlah kita itu terlalu larut dengan adanya teknologi yang semakin merajalela dan bentuknya mudah kita upload maupun kita download dalam HP kita yang macam-macam. Dengan adanya teknologi yang ada di HP itu, janganlah menjadi kebutuhan yang pokok terhadap anak-anak sekarang semua dalam memahami itu. Jadi sisihkanlah waktu untuk kamu itu mempelajari dan menyenangi, syukur bisa terlibat dalam acara biasanya sering diadakan dari sekolah-sekolah itu semacam lomba keguritan, lomba puisi dan sebagainya, maupun dari kesenian Jawa ada yang seperti motopat dan tembang dan sebagainya. Itu tolong Anda semua dari anak-anak juga ikut menjaga kelestarian dari kesenian leluhur dari orang-orang tua kita yang dulu sudah bersusah payah menciptakan maupun mengapresiasikan kesenian Jawa maupun keguritan dan kesenian lainnya yang berbentuk kebudayaan leluhur yang ada di negara kita. Coba Anda anak-anak tolong itu dijaga dan dilestarikan dan dipelajari, dipahami. Syukur kamu bisa menyenangi dengan adanya kesenian Jawa yang ada di negara kita. Pesan dari saya.